Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa ibadahu ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin di jilid yang pertama di halaman ke-100, beliau rahimahullah ketika menyebutkan 4 golongan manusia berkaitan dengan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah, itu ada 4 golongan. Lalu beliau merinci ajalluha wa afdaluha. Dari 4 golongan ini yang paling mulia dan paling utama, ahlul ibadati wal isti'anati billahi 'alaiha. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, semangat beribadah, dan mereka juga semangat memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa menunaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Fa ibadatullahi ghayatu muradihim. Jadi ibadah kepada Allah merupakan puncak keinginan mereka. Wa talabuhum minhu an yu'inahum 'alaiha. Dan permintaan mereka, keinginan mereka dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar Dia menolong mereka untuk bisa merealisasikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Wa yuwaffiqahum lil qiyami biha, dan agar memberikan taufik untuk mereka agar bisa menunaikannya. Walihada, oleh karena inilah, kana min afdali ma yus'alu rabbu tabaraka wa ta'ala al-i'anata ala mardatihi. Termasuk permintaan, permohonan, doa seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah memohon pertolongan agar seorang hamba bisa meraih ridhonya. Wa huwa alladhi 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lihibbihi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beliau cintai, ya, salah seorang sahabat dekat yang beliau cintai, yaitu Mu'adz
bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sungguh aku benar-benar mencintaimu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaannya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, pertama dengan sumpah. Beliau mengatakan dengan sumpah wallahi. Kemudian beliau dengan isim inna untuk menguatkan lagi. Kemudian dengan lamut taukid, la uhibbuka. Jadi beliau benar-benar mencintai Mu'adz, dan beliau ungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum beliau menyampaikan wasiat dan pesan ini agar lebih diperhatikan. Karena orang yang mencintai itu tidak akan mungkin menyampaikan kecuali perkara yang paling bermanfaat baginya. Apa wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Fala tansa an taqula dubura kulli salatin. Maka jangan sekali-kali engkau melupakan untuk mengucapkan doa di akhir setiap salat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa mengingatmu, agar bisa bersyukur kepadamu, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi inilah doa dalam sunnah yang terbaik. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang hamba ditolong untuk mengingatnya, untuk bersyukur kepadanya, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadanya. Kalau Allah SWT sudah menolong seorang hamba untuk merealisasikan 3 perkara ini, apalagi yang dibutuhkan seorang hamba? Bukankah kita ingat firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku dan niscaya aku akan ingat kalian. Bukankah seandainya zikir mengingat Allah dengan hati dan lisan, seandainya tidak memiliki keutamaan kecuali 1 ayat ini, barang siapa yang mengingat Allah SWT maka Allah akan mengingatnya. Bukankah ini cukup sebagai keutamaan? Kalau Allah sudah mengingat seorang hambanya, apa yang dikhawatirkan? Allah akan menolongnya, Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya. Apalagi keutamaan zikir yang sangat banyak yang bisa kita baca dalam kitab beliau, misalnya Al-Wabilus Shayyib ataupun kitab-kitab ulama yang lainnya. Kemudian kita memohon kepada Allah agar bisa bersyukur kepadanya. Bukankah kita menyadari bahwa inti iman adalah syukur? Bukankah syukur itu adalah iman dan iman adalah syukur? Bukankah
tujuan terbesar dari iblis, muara dari segala upaya iblis untuk menghalangi manusia dari bersyukur kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan tentang iblis, "Tsumma la'atiyannahum", kemudian aku benar-benar akan mendatangi manusia, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan, dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan menjumpai kebanyakan manusia menjadi orang-orang yang bersyukur. Berarti kalau seorang hamba ditolong oleh Allah untuk bisa bersyukur kepadanya, berarti Allah telah menolongnya untuk mengalahkan setan di dalam meraih tujuan dia dari anak Adam, menghalangi manusia dari syukur. Kemudian memohon kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan baik kepadanya. Bukankah tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah? Qala rahimahullah, fa'anfa'ud du'ai, jika demikian maka doa yang paling bermanfaat, talabul auni ala mardatihi, memohon pertolongan agar kita bisa mendapatkan keridhaannya. Wa afdalul mawahib, dan karunia Allah yang paling utama, yang paling afdal, is'afuhu bihadzal matlub, dengan Allah menolong seorang hamba sejak awal untuk bisa meraih tujuan ini. Wa jami'ul ad'iyati al-ma'thurati madaruha ala hada, dan semua doa-doa yang ada di dalam riwayat yang sahih, porosnya ini berputar pada perkara ini. Semua doa. Wa ala daf'i ma yudhadih, dan isinya doa-doa itu untuk menolak apa yang menjadi lawannya, apa yang menjadi lawan yang akan menghalangi seorang hamba agar bisa mengingat Allah, agar bisa bersyukur kepadanya, agar bisa beribadah dengan baik kepadanya. Wa ala takmilihi wa taysiri asbabihi, demikian juga semua doa itu mengandung permohonan agar seorang hamba bisa menyempurnakan dan memudahkan sebab-sebab untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepadanya, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadanya. Fata'ammalha, maka perhatikanlah dengan baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah, kemudian beliau menukil dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'ammaltu anfa'ad du'ai, aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Beliau merenungkan, memikirkan apakah doa yang paling bermanfaat. Fa idza huwa su'alul auni ala mardatihi, ternyata aku menemukan bahwa doa yang terbaik, yang paling bermanfaat untuk seorang hamba adalah memohon pertolongan kepada Allah agar seorang hamba bisa mendapatkan keridhaannya. Tsumma ra'aituhu fil Fatihati, kemudian aku melihat doa yang paling bermanfaat itu fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdapat pada firman-Nya yang Allah wajibkan kepada kita untuk membacanya dalam setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Qala rahimahullah wa muqabilu haula'i, sedangkan yang menjadi lawan dari kelompok yang pertama ini, berarti ini yang paling jelek. Kalau yang pertama tadi, yang paling utama, yang paling mulia, yaitu orang-orang yang mereka semangat beribadah, di samping mereka juga adalah orang yang semangat memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua kata beliau, al-qismu tsani wa humul mu'riduna an ibadatihi wal isti'anati bihi. Mereka adalah orang-orang yang berpaling, yang tidak mau, yang enggan beribadah kepadanya, dan juga tidak mau meminta pertolongan kepadanya. Fala ibadata wal isti'anata. Jadi mereka ini tidak mau beribadah dan tidak pula mau memohon pertolongan kepadanya. Bahkan in sa'alahu ahaduhum wasta'ana bihi, kalau ada salah seorang di antara mereka yang meminta kepada Allah, berdoa dan meminta pertolongan kepadanya, fa'ala hududihi wa syahawatihi, permintaan dia itu hanya sebatas permintaan agar syahwat dan keinginannya terpenuhi. La ala mardhati rabbihi wa huquqihi. Jadi dia tidak meminta kepada Allah agar bagaimana supaya dirinya bisa mendapatkan keridhaan Allah, agar dirinya bisa menunaikan hak-hak Allah. Bukan itu. Fa innahu subhanahu yas'aluhu man fis samawati wal ard. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia dimintai oleh hamba-hambanya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'uhu. Yang meminta kepada Allah itu bukan hanya wali-wali Allah, bukan orang-orang yang beriman saja, bahkan musuh-musuhnya pun memohon, meminta kepada Allah. Wa yamuddu haula'i wa haula'i. Dan Allah pun memberikan kepada mereka semuanya. Musuhnya diberi, sebagaimana Allah juga memberi kepada walinya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Wa abghadu khalqihi aduwuhu iblis. Kita tahu bahwa hambanya, makhluknya yang paling dia murkai, yang paling dia benci adalah musuhnya, yaitu iblis. Wa ma'ahada, walaupun demikian, faqad sa'alahu hajatan, iblis meminta kepada Allah sebuah hajat, sebuah keperluan, kebutuhan. Fa'atahu iyaha. Lalu Allah memberikan kepada iblis apa yang dia minta itu. Apa permintaannya? Qala apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikanlah aku tangguh, tundalah ajalku sampai manusia dibangkitkan. Allah kabulkan seketika. Qala fa innaka minal mundzirin. Engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan ajalmu. Wa matta'ahu biha. Allah menjadikan iblis senang dengan dipenuhinya, dikabulkannya permintaan dia. Walakin tetapi lamma lam takun aunan lahu ala mardatihi. Namun tatkala kebutuhan
keinginan yang Allah kabulkan itu untuk dia tidak membantu iblis untuk meraih keridhaannya, bahkan justru semakin menambah dosa dia, kanat ziyadatan lahu fi syaqawatihi, maka dikabulkannya hajat, permintaan, keinginan iblis itu hanya menambah kesengsaraan iblis. Wa bu'dihi anillahi wa tardihi anhu, justru menjadikan iblis dijauhkan dari Allah dan diusir darinya, terusir dari rahmatnya. Wa hakadha, dan seperti inilah kata beliau. Ini bukan hanya berlaku pada iblis. Kullu man ista'ana bihi ala amrin, siapapun, semua orang yang memohon pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu, wa sa'alahu iyahu, dan meminta perkara tersebut kepada Allah, walam yakun aunan ala ta'atihi, namun perkara yang dia minta tersebut tidak menjadi perkara yang akan membantu dirinya untuk semakin mentaati Allah, kana mub'idan lahu an mardatihi, itu hanya akan menjauhkan dia dari keridhaannya, qati'an lahu anhu wala budda. Apa yang Allah berikan kepadanya itu hanya akan memutus dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti, tidak bisa tidak. Fal yata'ammal al-akil. Fal yata'ammalil akilu fi hadza fi nafsihi wa fi ghairihi. Maka orang yang berakal hendaknya dia merenungkan, memperhatikan hal ini, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Apa itu? Waliya'lam, hendaklah dia mengetahui, anna ijabatallahi lisa'ilihi, bahwa pengabulan Allah terhadap doa orang-orang yang memintanya, hamba-hamba yang meminta kepadanya, laisat likaramatis sa'ili alaihi, itu tidak berarti menunjukkan bahwa orang yang meminta yang dikabulkannya keinginannya itu berarti dia orang yang mulia di sisi Allah. Ada seorang hamba berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan, semata-mata dikabulkannya doa itu tidak menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah. Seperti iblis tadi contohnya. Bal yas'aluhu abduhu al-hajata fayaqdiha lahu wa fiha halaku wa syaqawatuhu. Bahkan seorang hamba ada yang meminta hajatnya, kebutuhannya kepada Allah, lalu Allah mengabulkan untuknya. Tetapi pada hajatnya, pada kebutuhan tersebut justru terdapat apa? Kebinasaan dan kesengsaraan bagi dirinya. Untuk apa jika demikian? Kalau kesenangan itu ujung-ujungnya hanyalah kebinasaan. Waliyatubillah. Wa yakunu qada'uhu lahu min hawanihi alaihi. Sehingga ketika Allah memenuhi kebutuhannya itu, justru sebenarnya menunjukkan betapa hinanya hamba itu di sisinya. Wa sukuhtihi min aini, menunjukkan bahwa hamba itu telah jatuh di mata Allah. Gak ada nilainya. Wa yakunu man'uhu minha likaramatihi alaihi wa mahabbatihi lahu. Sebaliknya, ketika Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba, bisa jadi itu karena hamba itu mulia di sisinya. Bisa jadi karena Allah mencintainya. Fayamna'uhu himayatan
wa siyanatan wa hifdhan. Jadi ketika Allah menghalangi seorang hamba atau tidak mengabulkan permintaannya ketika dia meminta, sesungguhnya itu sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan dari Allah untuk hamba itu. La bukhlan. Bukan karena Allah bakhil kepada hamba. Wa hadza innama yaf'aluhu bi 'abdihi alladhi yuridu karamatahu wa mahabbatahu. Hal ini hanyalah dia lakukan kepada hambanya yang justru Allah ingin memuliakan dia dan ingin mencintai dia. Wa yu'amiluhu bi lutfihi. Dan Allah ingin bermuamalah kepadanya dengan kelembutannya. Fayadhunnu bi jahli. Namun sebagian hamba, sebagian manusia, karena kebodohannya dia menganggap annallaha la yuhibbuhu wa la yukrimuhu, bahwa Allah itu tidak mencintai dia dan tidak memuliakan dia. Wa yarahu yaqdi hawaija ghairihi, dan dia melihat Allah mengabulkan kebutuhan orang lain. Kenapa ya si fulan diberi, padahal mereka enggak beribadah, mereka enggak sholat, mereka melakukan bid'ah. Sementara aku mengikuti sunnah, aku ya beribadah kepada Allah. Fayusi'u dhannahu aw yusi'u dhannuhu bi rabbih, sehingga dia buruk sangka kepada Rabbnya. Wa hadza haswu qalbihi wa la yas'uru bi. Banyak orang yang hatinya dipenuhi perasaan semacam ini tanpa dia sadari. Wal ma'sumu man asamahullah. Dan orang yang terjaga itu adalah yang dilindungi Allah, yang dilindungi dari suudzon atau perasaan-perasaan atau anggapan-anggapan semacam ini. Wal insanu ala nafsihi basirah. Seorang hamba itu mengerti keadaan dirinya sendiri. Wa ala hada wa alamatu hada hamluhu alal aqdar wa itabuhu al batinu laha. Ya, tanda alamat seorang hamba yang merasa dizalimi, merasa ketika doanya tidak dikabulkan, hajatnya tidak terpenuhi, merasa dia dibenci oleh Allah, tidak dicintai, tidak dimuliakan. Tandanya apa? Ketika dia mencela takdir, walaupun di dalam hati. Qala rahimahullah, fa wallahi, demi Allah, lau kushifa an hasilihi wa sirhi la ra'a hunaka muta'abatal qadr wa in'amihi. Seandainya hati dan apa yang dirahasiakan itu dibongkar, pasti dia akan melihat di sana ada celaan kepada takdir dan pemberian Allah. Wa annahu kana qad yambagi an yakuna kadza wa kadza. Pasti dia akan mengatakan, seharusnya itu begini-begini. Orang yang maksiat, orang yang ahli bid'ah, itu harusnya mereka itu susah. Sementara kita yang taat kepada Allah itu harusnya diberikan harta, diberikan kecukupan, enggak susah ekonominya dan semisalnya. Walakin hailati atau mahilati. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ya. Wal amru laisa ilayya, kata dia. Karena urusan itu bukan di tanganku, di tangan Allah. Itu seakan-akan dia menyalahkan Allah. Wal iyadu billah. Wal akilu khosmu nafsi. Orang yang berakal itu akan mencela, akan menyalahkan dirinya sendiri. Wal jahilu khosmu aqdari rabbih. Tapi orang yang jahil, orang yang bodoh, itu akan apa? Mencela, menyalahkan, memusuhi takdir-takdir Rabbnya. Fahdhar kulal hadar. Jika demikian, kata beliau, benar-benar berhati-hatilah, waspadailah. Antas alahu syai'an muayyanan khairatu wa akibatuhu anka wa akibatu ghaibatun anka. Jangan sekali-kali engkau meminta sesuatu yang kebaikannya dan kesudahannya enggak kamu ketahui. Wa illam tajid min su'alihi buddan.
Tapi kalau engkau mau tidak mau, harus meminta kepadanya. Engkau tetap ingin meminta kepadanya. Fa'allikhu ala syarti ilmihi ta'ala fil khairah. Maka ketika engkau berdoa itu mintalah syarat, ya Allah, berikanlah kebaikan pada yang engkau beri. Ya Allah, misalnya, ya Allah berikanlah aku harta. Jadikanlah harta ini untuk menolong, ya, agar aku bisa mentaatimu misalnya. Wa qaddim baina yaday su'alika al-istikharah. Dan sebelum engkau meminta kepadanya, ya. Sebelum engkau meminta kepada Allah, maka mintalah pilihan kepada Allah. Wala takun istikharatan bil lisani bila ma'rifah. Namun permintaan bila dari Allah itu jangan hanya dengan lisan tanpa engkau mengetahui hakikatnya. Bal istikharatu man la ilma lahu bimasalih. Bahkan adalah ketika engkau meminta pilihan kepada Allah, itu engkau merasa engkau adalah seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang terbaik buat dirinya. Merasa dirinya tidak tahu apa maslahat yang terbaik buat dirinya. Wala qudrata lahu 'alaiha. Dan dia merasa tidak mampu untuk mendapatkan yang terbaik, mana yang terbaik buat dirinya. Wala ihtida'a lahu ila tafasiliha. Dia pun merasa tidak bisa mengetahui rincian-rincian manfaat yang terbaik buat dirinya. Wala yamliku li nafsi dharran wala naf'an. Merasa dirinya tidak bisa menolak kejelekan dan tidak bisa memberikan manfaat. Bal in wukila ila nafsihi. Bahkan dia yakin, merasa seandainya dia diserahkan kepada dirinya sendiri, seandainya dia diberikan pilihan kepada dirinya sendiri, halaka kullal halaki. Dia yakin, merasa dirinya akan hancur, binasa sehancur-hancurnya. Wan farata alaihi amru, dan akan kacau urusan dia. Wa idza a'taka ma a'taka bila su'alin. Namun jika Allah memberimu dengan pemberian tanpa engkau minta. Kalau yang pertama tadi engkau meminta, mintalah agar Allah menjadikan pada yang engkau minta itu kebaikan padanya. Namun jika Allah memberi dirimu tanpa engkau minta, dan ini banyak sekali. Berapa banyak nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kalau Allah memberimu apa saja, yang pemberian itu tanpa engkau minta, tas'aluhu an yaj'alahu aunan laka ala ta'atihi wa balaghan ila mardatihi. Maka mintalah kepada Allah agar menjadikan apa yang Dia berikan kepadamu sebagai perkara yang membantu, menolongmu untuk untuk bisa mentaatinya dan bisa meraih keridhaannya. Wala yaj'alhu qati'an laka anhu. Dan jangan menjadikan apa yang Allah berikan kepadamu itu perkara yang akan memutus dirimu darinya. Wala mub'idan an mardatihi. Bukan pula perkara yang akan menjauhkan dirimu dari keridhaannya. Wala tadhunna. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka anna ata'ahu kullama a'ta li karamati abdihi alaih, bahwa karunianya, pemberiannya setiap kali Dia memberi hambanya, berarti hambanya itu mulia di sisinya. Wala man'ahu kullama yamna'uhu li hawani abdihi alaih. Sebaliknya, jangan menganggap bahwa setiap kali Allah tidak memberi, tidak mengabulkan atau menghalangi keinginan seorang hamba, berarti hamba itu hina di sisinya. Walakin ata'uhu wa man'ahu ibtila'un wa imtihan yamtahinu biha ibadahu. Tetapi sesungguhnya karunia Allah, pemberiannya, dan ketika Dia tidak memberi, itu semua merupakan ujian dan cobaan dari sisi Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Lalu beliau
menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang masyhur di dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu, seorang hamba, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, apabila Allah mengujinya, apabila Rabb-nya mengujinya, lalu dia menjadikan dia orang yang mulia di sisi manusia, wa na'amahu, memberikan dia banyak kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Allah mengujinya lalu menyempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Ayat maksudnya, laisa kullu man a'taituhu wa na'amtuhu wa khawwaltuhu faqad akramtuhu. Bukan berarti semua orang yang aku berikan kenikmatan, berarti aku telah memuliakannya. Wa ma dzaka li karamatihi alayya. Hal itu bukan berarti karena dia mulia di sisiku. Walakinnahu ibtila'un minni. Tetapi itu semua adalah ujian dariku. Wa imtihanun lahu, merupakan cobaan baginya. Ayaskuruni fa'u'tiyahu fawqa dzalik. Apakah ketika aku beri, dia mau bersyukur kepadaku, lalu aku akan menambah pemberian dia lebih dari itu? Am yakfuruni fa aslabahu iyahu, atau dia kufur kepadaku, lalu aku cabut kenikmatan itu. Wa ukhawwilu fihi ghairu, dan aku berikan kepada yang lainnya, atau aku ganti dengan yang lainnya. Wa laisa kullu man ibtalaituhu faqadaitu alaihi rizqahu fadayyaqtu alaihi rizqahu. Demikian pula, tidak berarti semua orang yang aku uji lalu aku sempitkan rezekinya. Wa ja'altuhu biqadarin la yafdulu anhu. Aku memberikan rezeki itu secukupnya, enggak ada kelebihan. Fadzalika min hawani alayya, bukan berarti itu karena dia hina di sisiku. Walakinnahu ibtila'un wa imtihanun minni lahu. Tetapi itu semua adalah ujian dan cobaan dariku kepadanya. Ayasbir, apakah dia mau bersabar? Fa'utihi ad'afa ma fatahu min si'ati rizki. Lalu kalau dia bersabar melewati ujian itu, aku akan memberinya berkali lipat dari rezeki yang luput darinya. Ammiyatasakhat, atau justru dia akan merasa marah. Fayakunu hadduhu as-sakhat, sehingga yang dia dapatkan hanyalah kemurkaanku. Inilah ikhwan fillah, barakallahu fikum wa ahlikum, nasihat yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya dengan sebaik-baiknya, bersyukur kepadanya dengan sebenar-benarnya, dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya pula. Inilah karunia yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Barang siapa yang ingin mengetahui lebih jelas dan lebih dalam penjelasan beliau rahimahullah, silahkan membaca kitab tersebut dalam kitab Madarijus Salikin dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله